Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ini adalah kegiatan aku di sore hari sekitar jam setengah 5. Aku lagi belanja kebutuhan food prep karena stok di kulkas udah pada habis. Kali ini aku ke pasarnya dianterin sama pak suami dan anak aku, Mams. Karena pasar di daerah aku itu bukannya 24 jam, nggak 24 jam juga sih, jadi rame-ramenya itu pagi-pagi, sore, sama malam. Nah, karena tadi pagi aku nggak keburu ke pasar, makanya sore-sore aja deh. Sebenarnya sih lebih enak kalau belanja ke pasar itu pagi-pagi ya, Mams, karena lebih komplit kayak udang, ikan, itu adanya cuman pagi-pagi aja. Tapi karena aku cuman mau belinya sayuran, jadi sore-sore juga masih ada dan masih seger-seger juga. Nah, setelah pulang dari pasar, aku langsung aja bongkar-bongkar belanjaannya. Aku keluarin dari dalam kresek. Untuk total belanja aku minggu ini adalah 80.000 karena aku nggak terlalu banyak beli protein hewaninya, Mams. Aku cuman beli dada ayam itu seperempat aja, sedikit aja sih butuhnya. Soalnya untuk dibikin soto ayam. Terus untuk bawang-bawangan, karena stok bawang merahnya juga masih ada, jadi aku cuman beli bawang putihnya aja. Oh ya, kira-kira Mams udah belanja untuk food prep belum nih? Kalau aku belanja untuk food prep itu biasanya 1 kali aja dalam 1 minggu, Mams. Nah, ngomongin tentang belanja, kira-kira Mams tim yang mana nih? Suaminya yang ngatur uang, istrinya dikasih jatah aja, atau ada juga yang istrinya semua yang ngatur, atau sebaliknya, suami semua yang ngatur? Kalau aku tim istri yang ngatur semua uang belanja. Sebenarnya pas nerima uang gajian dari suami itu udah langsung dipotong untuk operasional pak suami, Mams. Jadi walaupun uang bulanan aku yang ngatur, suami tetap ada uang untuk operasional seperti beli kuota, jajan, beli bensin, atau nyervis motor. Jadi kalau misalnya mau jajan ya nggak usah minta lagi karena udah punya pegangan sendiri. Ya walaupun nggak banyak, yang penting sesuai dengan kesepakatan dan transparan. Oke, di video kali ini aku mau sharing beberapa kesalahan aku dalam mengatur uang belanja yang bikin aku jadi boros. Tentunya kesalahan ini terjadi sebelum aku mengenal gaya hidup minimalis ya. Insya Allah sekarang sudah aku perbaiki dalam mengatur uang belanja sedikit demi sedikit. Kesalahan yang pertama adalah aku sering hemat pada bahan makanan tapi boros sama jajanan. Jadi dulu tuh ya, sebelum aku evaluasi kenapa ya uang belanja bulanan aku tuh minus terus. Ternyata aku tuh boros di jajan, Mams. Tapi kalau untuk masak sehari-hari menunya tuh sederhana dan murah meriah. Kira-kira sehari itu untuk masak cuman 10.000, itu yang paling murah. Nah misalnya nih lagi pengen menunya ayam berarti agak mahal, bisa 20.000-an. Tapi kalau jajan, wah emang sih aku mengakui kalau jajan agak boros, Mams. Padahal pas belanja bulanan itu aku udah stok cemilan kue atau jajanan warung. Tapi tetap aja ya namanya jajan tuh selalu ada aja yang dipengen. Lagi pengen seblak, beli seblak. Lagi pengen bakso, beli bakso. Akibatnya anggaran aku jadi minus. Nah kira-kira Mams pernah nggak nih kayak gini? Coba yuk dievaluasi lagi ya. Kesalahan aku dalam mengatur uang belanja yang selanjutnya yaitu aku nggak pernah memaksakan untuk menabung di pos dana darurat, tapi selalu ada aja dan selalu memaksakan untuk liburan atau jalan-jalan. Nah ini Mams kesalahan aku sebelum dievaluasi. Jadi dana darurat aku tuh bener-bener tipis banget ya. Kayak susah banget gitu untuk menyisihkan uang dana darurat. Tapi setiap minggunya tuh kita bisa pergi ke pasar tumpah atau jajan atau jalan-jalan. Dan akibatnya pada saat pak suami harus nyervis motor besar, jadi waktu itu tiba-tiba motornya tuh mogok dan harus diservis.
itu total harus ngeluarin uang 700.000. Sedangkan dana darurat itu nggak ada segitu mams. Jadi kita akan tahu betapa pentingnya dana darurat setelah mengalami hal yang tidak terduga kayak aku tadi ya mams. Nah setelah dievaluasi, sekarang wajib banget untuk aku menyisihkan bahkan memaksakan untuk dana darurat, supaya kalau ada hal yang tidak terduga terjadi, kita sudah ada persiapan dananya. Nah setelah kemarin sore aku belanja, kemudian aku beres-beresin belanjaan dari pasar. Ini adalah kegiatan aku di pagi harinya ya mams. Jadi aku mau masak menu untuk hari ini. Aku mau masak menu bukan capcay, pakcoy tumis pakai bakso gitu. Dan untuk gorengannya aku mau bikin telur dadar crispy. Kesalahan aku yang selanjutnya dalam mengalokasikan uang belanja yaitu selalu menyediakan uang untuk jajan tapi selalu lupa untuk menyisihkan dana untuk vitamin dan untuk kesehatan keluarga. Jadi dulu tuh sebelum aku evaluasi untuk beli vitamin atau beli madu, pokoknya untuk kesehatan itu digabung mams sama uang belanja mingguan. Dan akhirnya malah jadi nggak kebeli deh vitaminnya, karena kan belanja mingguan atau bulanan itu banyak ya. Jadi uangnya tuh udah keburu habis untuk belanja kebutuhan pokok. Jadi lebih baik dibuat anggarannya pisah ya mams. Kesalahan yang selanjutnya adalah aku terlalu memaksakan keinginannya Pak suami mams. Karena uang bulanan itu kan diatur sama aku nih. Jadi kadang Pak suami tuh suka pengen beli-beli barang A atau barang B, walaupun udah ada jatah operasional ya mungkin kurang ya. Jadi suka minta uang tambahan gitu untuk beli sesuatu. Dan budget untuk belanja bulanan juga jadi berkurang. Akunya jadi pusing sendiri deh ngatur uang belanja. Nah kesalahan ini terjadi karena aku tuh nggak komunikasi dengan Pak suami. Jadi Pak suami tuh minta apa, minta dibeliin sesuatu ya tinggal minta aja. Karena kan taunya uang yang dikasih itu cukup bahkan lebih. Jadi lebih baik kita obrolin aja ya mams. Kita komunikasikan yang baik supaya suami juga ngerti. Bahan-bahan udah pada naik nih, tapi uang belanja tetap segitu-segitu aja. Kita sih nggak minta dikasih lebih ya kalau dikasih lebih juga ya diterima. Tapi kalau misalnya cuman bisa dikasihnya cukup untuk 1 bulan, ya udah kita sama-sama berhemat gitu ya. Kesalahan aku selanjutnya dalam mengatur uang belanja yaitu aku nggak bisa menahan keinginan sesaat tanpa mengutamakan kebutuhan. Nah dulu tuh sebelum aku evaluasi, aku sering banget mengutamakan keinginan sesaat aja mams, seperti beli mainan anak. Pokoknya beli mainan itu yang mengedukasi, yang mahal. Tapi kalau untuk makan sehari-hari, menunya yang murah meriah, tempe, tahu, atau sop. Jadi yang seharusnya uang belanja itu aku utamakan dulu untuk kebutuhan pokok, tapi aku malah cari-cari dulu kebutuhan anak yang sebenarnya tuh bisa dibeli nanti. Nah itu tadi ya mams beberapa kesalahan aku dalam mengatur uang belanja. Kira-kira ada yang relate nggak nih? Kalau ada, yuk kita rubah sekarang juga ya mams. Karena akibatnya sangat besar loh pada budgeting kita. Kalau kita belum bisa ngerubah semuanya, nggak apa-apa ya. Kita rubahnya satu per satu dulu aja. Misalnya kita kurang-kurangin jajannya dan lebih dibanyakin masak proteinnya. Insya Allah satu perubahan kecil akan berdampak besar untuk keluarga kecil kita. Nah setelah tadi aku selesai bikin telur dadar crispy-nya, sekarang aku lanjut lagi mau bikin tumis pakcoy bakso. Jadi kemarin pas di pasar tuh aku beli pakcoynya 5.000 mams. Terus beli baksonya tuh bakso merek Mawar, harganya juga 5.000.
Sebenarnya kalau tumis-tumisan pakai bakso gitu bisa pakai sosin ya, atau enggak kan pakai sawi putih. Nah, tapi aku tuh lebih suka pakai pakcoy mams. Aku tuh kurang suka sama sayuran sosin karena mungkin aku nggak bisa masaknya ya. Jadi kalau setiap dimasak tuh suka pahit gitu. Terus ada juga yang ngasih tahu katanya kalau masak sayur sosin itu jangan dikasih air nanti pahit. Tapi tetap aja ya kalau buat aku tuh masih kerasa pahit, Mams. Kalau untuk masak tumis-tumisan, semua bumbunya aku samain aja, Mams. Kayak pakai bawang merah, bawang putih, cabai domba dan cabai keriting. Terus aku tambahin saori saus tiram juga. Nah, ini alhamdulillah udah jadi. Ini tuh enak banget loh, Mams. Seger banget ya. Dan makannya tuh bareng kerupuk, terus juga sama telur dadar crispy-nya. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih udah simak video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.